Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Urapilah dan pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pagi ini. Biarlah firman-Mu yang disampaikan memberkati setiap telinga yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini topik yang saya akan bahas adalah tentang ketangguhan atau resilience dalam bahasa Inggris. Hidup kita di dunia ini seringkali menghadirkan tantangan, cobaan dan saat-saat yang menguji kekuatan dan iman kita. Namun, berulang kali kita melihat dalam firman Tuhan bahwa ketangguhan bukan sesuatu yang biasa, tetapi merupakan salah satu aspek penting dari perjalanan kita dengan Tuhan. Apa itu ketangguhan atau resilience yang dimaksud di sini? Ketangguhan atau resilience dalam pengertian yang paling sederhana adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan, bertahan dalam penderitaan, dan menjadi lebih kuat melalui ujian. Ketangguhan bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang tetap memegang harapan, mempercayai janji Tuhan, dan menemukan sukacita meskipun dalam penderitaan. Alkitab berbicara tentang ketangguhan bukan sebagai sifat manusia yang bawaan, tetapi sebagai sesuatu yang dikembangkan melalui iman kepada Tuhan, ketekunan, dan bergantung kepada kekuatannya. Itu adalah kualitas rohani yang dibentuk ketika kita menghadapi kesulitan, namun memilih untuk tetap teguh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Salah satu tokoh Alkitab yang dapat menjadi contoh dan memiliki ketangguhan yang luar biasa adalah Ayub. Kisah Ayub adalah salah satu ilustrasi ketangguhan yang paling menyentuh. Kita melihat ketangguhan Ayub di tengah kehilangan dan penderitaan yang dialami. Ayub, seorang yang benar, mengalami kehilangan besar, harta, kesehatannya, bahkan anak-anaknya. Dalam Ayub 1 ayat 21, ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak mengutuki Tuhan atau berpaling darinya dalam penderitaannya. Sebaliknya, ia memilih untuk menyembah Tuhan, bahkan dalam keadaan yang sangat sulit. Ketangguhan Ayub terlihat bukan dalam ketiadaan penderitaan, tetapi dalam iman yang tak tergoyahkan meskipun ia menderita. Di tengah penderitaannya, Ayub menolak untuk membiarkan keadaan menguasai imannya. Ketahanan Ayub berasal dari keyakinannya yang dalam pada kedaulatan Tuhan, meskipun ia tidak mengerti mengapa ia harus menderita. Selain Ayub, ada Yusuf juga, salah satu contoh yang kuat dalam bertahan dalam pengkhianatan dan penderitaan dalam hidupnya. Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri, difitnah atas kejahatan yang tidak dilakukannya, dan dipenjarakan. Yusuf menghadapi pengkhianatan dan ketidakadilan. Namun sepanjang itu semua, Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Dalam Kejadian 50 ayat 20, setelah saudaranya takut akan balas dendamnya, Yusuf berkata, Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketangguhan Yusuf datang dari kemampuannya untuk melihat melampaui rasa sakit dan penderitaannya, mempercayai bahwa rencana Tuhan baginya adalah baik, meskipun keadaan berkata sebaliknya. Melalui ketangguhan, Yusuf menjadi alat yang kuat dalam rencana penebusan Tuhan untuk keluarganya dan bangsa Israel. Rasul Paulus adalah tokoh Alkitab yang juga menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam pelayanan di tengah penganiayaan. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24-28,
Paulus mencatat banyak kesulitan yang ia alami. Pukulan, penjara, mengalami karam kapal, kelaparan, dan bahaya yang terus-menerus. Namun, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9-10, Paulus berkata bahwa Tuhan menjawab seruannya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ketangguhan Paulus tidak didasarkan pada kekuatan dirinya sendiri, tetapi pada kasih karunia dan kuasa Tuhan. Ia belajar bahwa kelemahannya adalah kesempatan bagi kuasa Tuhan untuk dinyatakan, dan bahwa di tengah penderitaan, ia dapat menemukan sukacita dalam ketergantungannya kepada Kristus. Ayub, Yusuf, dan Rasul Paulus semua berpegang dengan kunci yang memberikan mereka ketangguhan dalam hidup. Pertama, mereka semua menunjukkan iman kepada kedaulatan Tuhan. Dari contoh kehidupan Ayub, Yusuf, dan Rasul Paulus, kita semua harus mengetahui bahwa ketangguhan dimulai dengan iman yang dalam pada kedaulatan Tuhan. Ketika kita tahu bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, bahkan dalam penderitaan kita dapat percaya bahwa Dia memiliki tujuan. Di Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yang kedua, mereka percaya penuh atas kekuatan hadirat Tuhan. Ketangguhan juga datang dari mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita, terutama di saat-saat kita ada dalam kegelapan. Yesaya 41 ayat 10 menjanjikan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak jauh saat kita menderita. Dia berjalan bersama kita, memberikan kekuatan ketika kita merasa lemah. Kita harus ingat bahwa kekuatan kita datang dari Tuhan, dan hadiratnya adalah dasar ketangguhan kita. Yang ketiga, ada harapan akan janji kekal. Ketangguhan seorang berakar pada harapan apa yang akan datang. Di 2 Korintus pasal 4 ayat 16-18 mengingatkan kita semua, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Jadi ketika kita fokus pada janji kekal Tuhan, penderitaan kita menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang bagi kita di surga. Lalu bagaimana kita mengembangkan ketangguhan dalam diri kita sendiri? Pertama, berdiri teguh dalam doa. Komunikasi yang teratur dengan Tuhan sangat penting untuk membangun ketangguhan. Ketika kita berdoa, kita menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan, menguatkan iman kita, dan menerima damai sejahteranya. Kedua, merenungkan firman Tuhan. Kita semua tahu bahwa firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 28, "Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu." Dan di kitab suci memberi kita dorongan, hikmat, dan pengingat akan kesetiaan Tuhan. Ketiga, kita harus saling mendukung. Ketangguhan tidak dimaksudkan untuk dibangun dalam kesendirian.
Ibrani 10 ayat 24-25 mendorong kita untuk saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita semua dipanggil untuk saling mendukung dalam perjuangan kita, saling memikul beban. Saudara-saudari, kehidupan akan menghadirkan cobaan, tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita kekuatan untuk bertahan. Ketangguhan bukan tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang memilih untuk mempercayai kebaikan Tuhan, mengandalkan kekuatannya, dan tetap fokus pada harapan yang kita miliki dalam Kristus. Saat kita melihat contoh Ayub, Yusuf, dan Rasul Paulus, mari kita diingatkan bahwa ketangguhan kita datang hanya dari Tuhan. Dan saat kita menghadapi tantangan hidup, mari kita tetap teguh, mengetahui bahwa dengan Tuhan kita dapat mengatasi semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas ketangguhan yang Engkau berikan dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk mempercayai kedaulatan-Mu, mengandalkan kekuatan-Mu, dan tetap berpegang pada harapan kami dalam Kristus. Jadikan kami umat yang bertahan, umat yang memiliki ketangguhan, dan tahu bahwa Engkau menyertai setiap langkah kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.